akhirnya datang, yaitu kejengkelan atau mungkin rasa muak secara psikologis mendengarkan pidato presiden yang berapi-api, tetapi kelihatannya itu hanya dibungkus oleh semacam keinginan untuk memuja seseorang. Kan itu satu pertimbangan yang matang, dan sangat mungkin justru kritik mahasiswa ini yang membuat Presiden Jokowi bisa mengevaluasi kembali penampilan publiknya. Kan selama ini orang melihat Pak Prabowo datang dengan ketegasan dan berupaya untuk memberi semacam pesan bahwa dia berupaya menata negeri ini dengan kepemimpinan, dengan leadership. Tetapi pidato kemarin itu memang betul-betul kalau dibikin survei hari ini itu jatuh habis-habisan itu dukungan kepada Pak Prabowo. Karena itu jadi semacam tempat orang membicarakan komen-komen yang akhirnya menuju pada semacam kesimpulan bahwa ya kalau begitu buat apa ada presiden baru, kalau presiden yang baru itu betul-betul hendak menyatakan diri sebagai kelanjutan absolut dari yang lama, bahkan memuji yang lama itu, sehingga tidak ada semacam garis batas untuk melihat bahwa oke, ini otentik presiden baru. Jadi itu saya kira yang tersimpan di dalam benak masyarakat, dibaca dengan baik oleh teman-teman mahasiswa, lalu timbul ide untuk turun ke jalan sebagai bentuk protes sebetulnya tuh. Tetapi yang terlihat kemudian adalah tuntutan yang makin lama makin konkret. Adili Jokowi, Trump itu yang paling konkret, batalkan undang-undang yang mengatur perburukan, tegakkan hak asasi manusia, segala macam itu. Nah, kita mulai melihat bahwa ada eskalasi, dalam arti kemarahan publik itu memang harus diucapkan dalam bentuk tuntutan tuh. Jadi kalau kita lihat tuntutan atau sebut saja manifesto dari gerakan mahasiswa hari ini, itu betul-betul terasa bahwa mereka bersiap untuk menjadi kekuatan baru di dalam upaya untuk mengubah kembali Indonesia dari gejala menuju otoritarianisme, dari ekses feudalisme, kembali menjadi Indonesia yang terbuka, Indonesia yang berpikir, Indonesia yang mampu untuk merumuskan sendiri jalan pikirannya tuh. Dan bagi mereka yang hari ini berdemonstrasi di Samarinda tadi saya katakan bahwa itulah hak kalian tuh, dan kalian berhak untuk menentukan isi negeri ini bukan partai politik, bukan perjanjian dibuat tangan, atau bukan upaya untuk memanipulasi sejarah. Tapi bagi generasi hari ini, mereka diminta oleh sejarah untuk menulis sejarahnya sendiri itu. Dan karena itu ya kita sambut dengan baik bahwa gerakan ini pasti akan masih berlangsung, dan saya minta dengan sangat hati-hati supaya gerakan ini tidak dihalangi untuk mengekspresikan hak mereka sebagai individu, sebagai mahasiswa, sebagai wakil dari pikiran akal sehat, dan terutama sebagai kehendak dari kedaulatan rakyat.